Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kami kembali hadir untuk memperbarui rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang untuk Anda. Dari Comment Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, inilah Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 14 kelompok tani di Kota Padang Panjang menerima 2.350 benih padi dan 3 alat mesin pertanian yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan merupakan pokir dari anggota Komisi 4 DPRD Sumbar Mesra. 14 kelompok tani atau Poktan terdiri dari 3 Poktan menerima bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan dan 11 Poktan menerima 2.350 kg benih padi yang diserahkan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Barat Mesra didampingi Wakil Wali Kota Asrul dan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas di Aula Balai Benih Ikan Jumat 9 September 2022. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada Mesra atas pokir, bantuan dan kepeduliannya terhadap petani yang ada di Kota Padang Panjang, di mana sekarang masyarakat sangat disulitkan dengan naiknya harga cabai dan BBM yang juga akan berakibat dengan naiknya inflasi. Sementara itu Mesra menyebutkan pokir yang diberikan merupakan pokir lanjutan dari 2021 lalu. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Adapun 3 Poktan yang menerima bantuan Alsintan diantaranya Poktan Hamparan Sigata dari Kelurahan Ganting, Poktan Sakato 1 dari Kelurahan Guguk Malintang, dan Poktan Usaha Sepakat 1 dari Kelurahan Ganting. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Pemko Padang Panjang adakan pertandingan eksibisi dengan PB Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pertandingan Justisia dimulai dengan partai ganda, di mana Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran berpasangan dengan Wakil Wali Kota Asrul menghadapi Saldi Isra yang berpasangan dengan Ketua DPRD Mardiansyah. Wali Kota Fadli Amran menyambut kedatangan rombongan PB Justitia yang dipimpin Saldi Isra yang juga merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sabtu 10 September 2022 di Gor Bulu Tangkis Bancalaweh. Adapun kedatangan rombongan PB Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas atau FH Unan ini dalam rangka pertandingan eksibisi olahraga bulu tangkis di Kota Padang Panjang. Pertandingan dimulai dengan partai ganda antara Wako Fadli berpasangan dengan Wakil Wali Kota Asrul menghadapi Saldi Isra yang berpasangan dengan Ketua DPRD Mardiansyah. Sebelumnya, Wako Fadli menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Saldi dan rombongan di Kota Padang Panjang yang akan menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat 2023. Wako Fadli juga menyampaikan rasa syukurnya karena dalam periode ini ada 2 kegiatan provinsi yang digelar di Padang Panjang, yaitu Porprov 2023 dan MTQ Nasional ke-39 2021 lalu. Ia berharap Padang Panjang ke depan tidak lagi dicap sebagai kota persinggahan, tetapi sebagai kota tujuan. Sementara itu, Saldi dalam kesempatan ini memuji kepemimpinan Wako Fadli dan berharap Padang Panjang semakin maju dan menarik bagi orang untuk datang berkunjung. Pertandingan eksibisi ini turut diikuti Kapolres Padang Panjang Doni Bramanto dan Sekdako Soni Budaya Putra, Andes Maradona, dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran ikut menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional Randai yang berjudul Bujang Pamenan yang dibawakan oleh Sanggar Mato Alang yang berasal dari Kota Payakumbuh di Solo Batuang, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kesenian Randai berjudul Rambun Pamenan oleh Sanggar Mato Alang dari Kota Payakumbuh yang ditampilkan Sabtu 10 September 2022 malam mendapat antusiasme dari masyarakat yang menyaksikan. Wali Kota Fadli Amran yang juga turut menyaksikan menjelaskan, Randai merupakan seni budaya Minangkabau yang harus dilestarikan. Di dalamnya mengandung seluruh unsur kesenian, baik silek, tari, musik, dan lagu. Wako Fadli juga mengapresiasi eksistensi Sanggar Seni Agung di bawah binaan Syahrial di Solo Batuang yang hampir tiap minggu berkegiatan dan disambut antusias masyarakat yang datang. Sementara itu, pimpinan Sanggar Mato Alang Rizky Merizon merasa tersanjung atas kehadiran Wali Kota Fadli Amran dalam penampilan sanggarnya tersebut. Ia berharap dengan kehadiran Wako Fadli bisa menjadi penambah semangat bagi anggota Sanggar. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Peringati Hari Olahraga Nasional ke-39, Pemko Padang Panjang menggelar jalan santai dan senam bersama di Gor Bancalaweh yang dibuka langsung oleh Wali Kota Fadli Amran.
Kegiatan jalan santai dan senam bersama diselenggarakan Ahad 11 September 2022. Diawali dengan jalan santai yang dimulai dari lapangan Bancalaweh menuju Simpang Rao-Rao, Simpang Kantor Lurah Koto Panjang, Padang Reno, dan kembali lagi ke Bancalaweh guna melaksanakan senam bersama. Disambut ratusan warga dan dibuka oleh Wali Kota Fadli Amran. Kegiatan ini juga diikuti Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Doni Bramanto, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, dan Ramil 01 PP Rudi Saragih, Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sri Hidayani Soni, dan unsur Forkopimda lainnya. Wako Fadli dalam sambutannya mengajak masyarakat berkomitmen hidup sehat. Dikatakannya, Kota Padang Panjang dianugerahi angka harapan hidup atau AHH yang tinggi. Rata mencapai 74 tahun, angka tertinggi di Sumatera Barat. Ia juga menambahkan, sejak usia dini perlu diajarkan hidup sehat, mengenal makanan bergizi, dan kepada orang yang sudah lanjut usia, hendaklah memilih makanan penyebab kolesterol. Alhamdulillah Padang Panjang, ya, kita dianugerahi life expectancy kita sekarang itu 74 tahun, tertinggi di Sumatera Barat, ya. Haris Suyata dan juru kamera Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Menjadi narasumber pada pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran sampaikan, manajemen perubahan sangat perlu dilakukan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Manajemen perubahan sangat perlu dilakukan untuk mengelola ide perubahan agar terlaksana dengan baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat menjadi narasumber pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Senin 12 September 2022 di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Pelatihan tersebut diikuti beberapa peserta yang berasal dari kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sesuai dengan materi yang dibawakannya, Wako Fadli mengatakan perubahan perlu dilakukan lantaran individu, kelompok, dan siapapun selalu menginginkan better performance, better condition, better life. Dikatakannya pula, dalam instansi pemerintahan juga harus senantiasa melakukan perubahan sekecil apapun, sepanjang sesuai dengan peraturan untuk meningkatkan atau mencapai kinerja yang lebih baik guna membangun birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Terakhir, ia berharap dengan adanya pelatihan kepemimpinan ini bisa meningkatkan mutu dan kapabilitas serta membuka wawasan dan terbuka dengan hal-hal baru dengan tujuan yang lebih baik. Dega Paduana, Padang Panjang sepekan. Kegiatan launching 50 Desa Wisata Agro Sumbar di Kubu Gadang dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran turut mengapresiasi Pemprov atas gelaran kegiatan tersebut yang juga memperkenalkan Binuang sebagai maskot Desa Wisata Agro Sumbar. Menyusul diterbitkannya SK Gubernur nomor 556/4/2022 tentang pembinaan desa atau nagari wisata agro Sumatera Barat, Wakil Gubernur Audi Jainaldi meluncing 50 Desa Wisata Agro Sumatera Barat Selasa 13 September 2022 di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Desa Kubu Gadang dan Desa Wisata Gantiang di Kota Padang Panjang termasuk dalam 50 desa agro yang ditetapkan Pemprov Sumatera Barat tersebut. Dalam sambutannya, Wagub Audi menjelaskan, Desa Wisata Agro ini merupakan salah satu upaya menyongsong Visit Beautiful West Sumatera 2023 untuk mendatangkan turis lokal dan mancanegara ke Sumatera Barat yang berdampak pada perputaran roda ekonomi bagi masyarakat. Pada acara tersebut, turut diluncurkan pula logo dan maskot kerbau sakti Binuang yang diilustrasikan sebagai sosok yang ceria dan selalu tersenyum, menggambarkan di dunia pariwisata adalah kunci kenyamanan. Juga dikenalkan theme song dan tagline serta sosialisasi 50 Desa Wisata Agro Sumatera Barat. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran saat memberi sambutan mengatakan, launching Desa Agrowisata ini dapat memacu independensi Pokdarwis se-Sumatera Barat, sehingga bisa secara mandiri mengelola pariwisata di nagari atau desa. Ia juga menambahkan, Desa Wisata Agro selaras dengan masyarakat Sumatera Barat yang sangat peduli dengan alam. Terbukti, lebih 50% daerah di Sumatera Barat mendapat penghargaan Nirwasita Tantra. Andes Maradona, Haris Suyata, dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, kembali turun ke lapangan untuk mengunjungi PAUD yang ada di Kota Padang Panjang. Kali ini bersama Dinas Kesehatan, Bunda Dian mengunjungi PAUD Putih Bungsu dan Posyandu Permata Bunda di Kelurahan Kota Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Rabu 14 September 2022, bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes, Dr. Dian Puspita Fadli Amran mengunjungi PAUD Putih Bungsu dan Posyandu Permata Bunda di Kelurahan Kota Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Selain bertemu dan bermain dengan anak-anak PAUD yang begitu gembira menyambutnya, Bunda Dian juga memberikan sosialisasi stunting bagi guru PAUD, kader PKK Kelurahan, serta para orang tua murid. Dikatakan Bunda Dian, stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak 5 tahun atau balita. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Secara fisik, balita stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Upaya-upaya dalam penanggulangan atau pencegahan stunting di lingkup PAUD, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas PAUD melalui program-program dalam pencegahan stunting. Ia juga menjelaskan bahaya stunting terhadap anak yang mengalami, selain mendapat kendala pertumbuhan fisik, juga akan mengalami kendala kemampuan otak. Faktor keturunan dalam masalah stunting anak hanya berpengaruh setelah usia 5 tahun, sedangkan potensi stunting sudah muncul sejak 1000 hari pertama kehidupan sampai usia anak 2 tahun. Untuk itu, ia meminta para orang tua agar memperhatikan gizi dan tumbuh kembang anak. Bunda Dian berharap melalui sosialisasi ini akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pola pengasuhan anak, terutama dari 1000 awal kehidupan bayi dalam kandungan. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tingkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumbar Mesra lakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di halaman Loka Bina Karya Kota Padang Panjang, Rabu 14 September 2022. Tingkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat Mesra gelar sosialisasi peraturan daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH di halaman Loka Bina Karya atau LBK Kota Padang Panjang, Rabu 14 September 2022. Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Kepala Dinas Perkim LH Alvisena, serta kader lingkungan hidup. Wawako Asrul menyebutkan, Perda ini sangat penting bagi masyarakat Padang Panjang karena masyarakat perlu mengetahui bagaimana mengelola lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu Mesra dalam paparannya menjelaskan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Tujuan Perda RPPLH ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup di daerah, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. 2 tahun tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19, ribuan anak TK sekota Padang Panjang kembali lakukan peragaan manasik haji di Gor Bancalaweh, Kamis 15 September 2022. Setelah 2 tahun tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19, anak TK sekota Padang Panjang kembali mengikuti kegiatan peragaan manasik haji di lapangan Bancalaweh, Kamis 15 September 2022. Kegiatan ini diikuti 1.137 anak TK dari 19 TK yang ada di Padang Panjang dan tergabung dalam 33 kloter. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Yas Edi Zarwin dalam sambutannya menyampaikan, peragaan manasik haji bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak bagaimana rangkaian melaksanakan rukun Islam yang kelima, dan juga untuk menambah nilai keagamaan anak-anak didik sekaligus meningkatkan nilai moral dalam diri. Ketua IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Padang Panjang Afriyeni menyebutkan, kegiatan yang dirindukan orang tua dan anak-anak, bahkan guru tersebut, akhirnya dapat terlaksana kembali. Dalam rangkaian acara tersebut, anak-anak terlihat antusias melakukan prosesi manasik haji. Beberapa dari mereka begitu serius mengikuti setiap rangkaian cara bagaimana menjadi haji atau hajjah yang baik. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Bersama PMI, dealer resmi Yamaha Cahaya Baru Cabang Kota Padang Panjang menggelar kegiatan kemanusiaan berupa donor darah di teras dealer tersebut.
Dealer resmi Yamaha Cahaya Baru cabang Kota Padang Panjang kembali laksanakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, bertempat di depan teras dealer yang terletak di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis 15 September 2022. Pimpinan Cahaya Baru, CC, menyatakan donor darah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya setiap tahun. Selain masyarakat sekitar, kegiatan ini juga diikuti staf dan karyawan. CC melanjutkan, kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan bekerja sama dengan PMI Kota Padang Panjang dan PMI Kota Bukit Tinggi ini dilakukan untuk meningkatkan stok darah, sehingga nantinya orang yang membutuhkan darah tidak kesusahan lagi mencari ke tempat lain. Untuk 20 pendonor darah pertama, pihak penyelenggara memberikan merchandise berupa payung dan paket sembako. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terus perbarui informasi Anda seputar Kota Padang Panjang bersama kami hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.